yang enak-enak dan yang halal. Dan semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sehingga yang haram itu sangat sedikit, maka yang halal itu sangat banyak. Makanya kalau kita jualan, itu maka jualanlah makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang menyehatkan. Jangan jualan makanan yang tidak tahan lama untuk kesehatan. Contohnya apa ya? Cilok, cireng, gitu kan makanan. Seblak. Kalau di Subang ini seblak. Tempatnya pondokan saya ini di anak-anak itu beli seblak. Nah, tapi bagaimana cireng yang kandungan dagingnya, bukan cireng dan ciloknya, tetapi kandungannya tadi. Kebanyakan adalah kanjinya 10 kilo, dagingnya sakon. Lalu yang kedua adalah wagama lusania. Yang perlu kita sempurnakan wadah yang kedua apa? Al-asl. Itu harus kita isi dengan pengetahuan yang bagus. Yaitu apa? Ulumul anbiya. Yaitu ilmunya para nabi dan para rasul. Jadi tidak ada ilmu yang paling baik kecuali ilmunya para nabi dan para rasul. Karena inilah yang akan mengantarkan kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia. Kemudian yang ketiga, kita harus menyempurnakan hati kita bin nadhar fil ayatil kauniyah dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, wal ayat syar'iyyah dan ayat-ayat syar'iyyah, yaitu ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau tiga wadah itu dan al-aql, al-qalb, kemudian kita isi dengan yang paling baik, maka pasti kita akan menjadi manusia yang sempurna di dunia dan sempurna nanti di akhirat. Lalu beliau musannif kitab ini melanjutkan wal imanu qalbul Islam walubuhu. Iman itu adalah hatinya Islam dan otaknya Islam. Seperti tubuh tanpa otak, maka orang tidak bisa hidup. Meskipun yang lain lumpuh, tapi otaknya masih jalan, maka bisa hidup. Bahkan bisa baca, bisa hafal Al-Quran. Seperti seorang dari kerajaan Arab Saudi yang dulu mbahnya dari Bugis, Ammar Bugis namanya. Seluruh tubuhnya lumpuh, tetapi otaknya masih jalan. Maka dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Namanya Ammar Bugis yang pernah datang ke Indonesia. Jadi semuanya lumpuh, tidak bisa apa-apa. Dan itu pun juga ada seorang wanita yang mau menikahinya. Nah, Masya Allah, itu hebatnya. Kalau tidak lumpuh, harusnya gelem gitu. Nah, ini lumpuh gitu ya. Meskipun seluruh keluarganya tidak setuju, maka dia tetap ingin menikahinya. Kenapa? Karena dia memang niatnya ingin melayaninya. Karena cinta. Sudah istikharah. Kemudian mantap kalau dia menikah. Luar biasa, itu diantaranya barokah. Dia menghafal Al-Quran 30 juz. Yang diramalkan ya, hidupnya tidak sampai lama. Dan dia juga bisa menjadi jurnalis sepak bola. Kemudian ketika dia melamar menjadi dosen di Arab Saudi tidak boleh, tetapi kemudian ditawari oleh Raja Pangeran Dubai. Itulah keberkahan. Memang Al-Quran itu mengandung keberkahan. Jadi ini pentingnya kemudian iman itu. Wal yakin qalbul iman walubuh. Jadi kalau hatinya Islam tadi iman, kemudian yakin itu adalah qalbul iman,
adalah hatinya iman dan otaknya iman adalah yakin. Wa kullu ilmin wa amalin la yazidul iman wal yakin kuwah bamatkul. Maka kalau ilmu dan amal itu tidak mengantarkan tambahnya iman dan keyakinan menjadi sebuah kekuatan, maka itu berarti ya imannya belum sempurna. Wa kullu iman la yab'asu 'alal amal bamatkul. Dan semua iman yang tidak membangkitkan untuk melakukan amal, maka itu juga iman, namanya iman belum masuk, belum sempurna. Makanya kemudian al-imanul hakiki. Jadi kalau orang itu imannya betul-betul sempurna, al-imanul hakiki walladzi yab'asun nafsa litaqdimi awamirillah ala kulli syai' ma'al mahabbah wa ta'azzum wa dzul lillah. Nah, iman yang hakiki adalah iman yang membangkitkan jiwa untuk mengutamakan perintah-perintah Allah di atas segala sesuatu. Makanya banyak orang, kemudian para ulama-ulama kita ini, hampir para ulama-ulama yang hari ini kita mengenal namanya, ada Imam Ahmad, ada Imam Syafi'i, ada Imam Bukhari, mereka adalah orang-orang yang terusir dan dipenjara. Ada Imam Ibnu Taimiyah gitu juga. Di Indonesia ya ada Hamka gitu. Ya banyak ulama-ulama. Syekh Ahmad Yasin. Semuanya. Ya memang begitulah memang perjalanan. Setiap perjalanan keimanan itu mesti ada ujian dan cobaannya. Tapi yang kita harus yakini bahwa kita pasti akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu. Tinggal menunggu waktunya saja. Kalau mengikuti Nabi Nuh itu ya 950 tahun. Kemenangannya apa? Banjir. Jadi kita ya masih belum lama. Tapi bisa bayangkan Nabi Nuh itu menunggunya sampai 950 tahun. Itu orang bendino itu ke Nabi Nuh ngenyek gitu. Ngenyeknya begini. Sudah gini aja, yang kamu ancamkan itu mana? Suruh cepet Tuhanmu itu menurunkan. Jadi malah nantang gitu. Saya bisa bayangkan tuh bagaimana Nabi Nuh. Waduh, tidak lo kan nurun ya gitu. Wong-wong semua angkal no kabeh kan gitu, semangkal no kabeh. Ya, tetapi Allah itu kan menunggu waktu. Sama dengan banyak orang tanya, kapan saat kita menang? Sesuwe. Saya bilang ya, insya Allah sesuwe gitu. Kenapa? Gitu, kok sesuwe? Karena mayoritas kaum muslimin Indonesia itu masih prakteknya, bisnisnya itu praktek riba. Utang rumah pakai riba, sepeda motor riba, utang mobil riba, bisnisnya riba. Tidak mungkin ditolong. Kenapa? Karena orang melakukan praktek riba itu kan memerangi Allah dan Rasul. Itu kan nggak mungkin ditolong. Orang yang memerangi Allah dan Rasul. Maka itu berarti dakwah ini masih panjang. Ketika kita berdakwah lalu mereka sudah berhenti itu, maka insya Allah kemenangan. Tapi kalau tiba-tiba kemudian Allah memberikan kemenangan, ya wallahu a'lam. Takbir. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah mereka selalu mengutamakan perintah-perintah Allah atas segala sesuatu. Disertai apa? Disertai mahabbah, disertai dengan cinta, wa ta'azzum dan mengagungkan, wa dzulillah dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau naik haji melewati ya syiar-syiar haji, ya beliau mulai mencium Hajar Aswad, kemudian dia menangis misalnya. Itu bukan karena batunya, itu karena ta'zim, mengagungkan Allah. Kenapa? Karena batu itu bagian dari syiar.
Ka'bah itu bagian dari simbol agama Allah. Simbol. Maka kita hormati. Ya seperti ketika kita sedang di luar negeri, kita mendapatkan kemenangan, maka simbolnya apa? Benderanya. Kemudian para pemenang-pemenang olahraga itu kadang mencium benderanya. Itu sebagai simbol. Kalau bendera itu kita injak-injak, itu sama dengan berarti menginjak-injak yang punya negara Indonesia. Simbol. Makanya Nabi memberikan penghormatan kepada sya'air. Sehingga karena onta itu juga min sya'airillah. Jadi onta yang dibuat naik haji itu juga termasuk siar Allah. Maka Nabi hiasi itu ontanya ketika berangkat haji. Kasih kalung, dihiasi. Karena orang-orang dulu yang mau korban itu juga dihiasi ya, dijajah dulu ya. Dikasih putih, dikasih apa. Itu bukan mengkultuskan hewan, tidak. Karena taklim, itu bagian dari simbol agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. India masih kalau ada pesta-pesta hewannya. Ya, sapi ya. Kita itu bagian ya, mereka takdim menurut agama mereka. Kita juga punya cara-cara itu. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menghilangkan bahwa bagaimanapun manusia itu masih ingin senang dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol. Di Jogja ada Kiai Slamet Kebo itu. Jadi seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kita kerjakan dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi misalnya ya ada sholat, semua itu kita kerjakan dengan rasa cinta dan pengagungan. Wal imanu lahu dhahir wa batin. Iman itu ada lahir, ada batin. Wa dhahiruhu qaulul lisan wa amalul jawari. Lahirnya adalah perkataan dengan lisan dan melakukan amal dengan anggota badan. Makanya orang beriman itu kemudian disuruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sebagai permulaan iman. Kemudian kita perbaharui setiap kita melaksanakan sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dibuktikan dengan sholat, itu namanya amalul jawar. Jadi iman itu lahir dan batin. Jadi tidak hanya batin saja dan tidak hanya lahir saja. Namanya iman itu adalah lahir dan batin. Nah kalau batin saja itu menjadi aliran kebatinan. Itu penting iling. Dan juga tidak lahir saja. Kalau lahir saja, maka nanti itu menjadi munafik. Karena lahirnya iman, batinnya tidak beriman. Wabatinuhu tasdiqul qalbi. Batinnya itu adalah meyakini dengan hati. Wa inqiyadu li rabbi, dan tunduk kepada Tuhannya. Wa mahabbatihi lahu, dan mencintainya. Wa unsu bihi, dan merasa senang bersamanya. Wa ikhlasul amal lahu, maka dan dia melakukan amal dengan ikhlasannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh pekerjaan batin. Makanya falayan fa'dhahir la batin lah. Maka tidak ada manfaatnya lahir saja tanpa batin. Meskipun di dunia ada manfaatnya, tetapi nanti di sisi Allah tidak ada manfaatnya. Di dunia apa? Di dunia bermanfaat harta dan keturunannya dijaga, darahnya juga dijaga. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan. Makanya tidak dibunuh. Karena apa? Mereka sudah bersahadat. Dan itu yang paling repot, yaitu orang-orang munafik. Nah, begitu syahadat itu berarti dia harus kita lindungi, tidak boleh dibunuh karena sudah bersahadat. Makanya Rasulullah SAW itu ketika ada seorang sahabat yang mau dipenggal lehernya ya karena selalu bikin ruwet
dalam jamaah kaum muslimin, maka kata Nabi jangan. Karena nanti orang-orang akan mengatakan sahabat Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jadi mau dibunuh itu nanti bagaimana kata dunia, gitu ya. Tidak dibunuh itu repot sih, karena dia sudah bersahadat. Nah itulah memang musuh yang paling berat itu adalah orang-orang munafik yang sama dengan kita. Maksudnya bentuknya sama dengan kita. Apa namanya? Curi dalam daging. Iya, musuh dalam selimut. Istri. Oh, istri ya. Yang benar itu kan musuh dalam selimut, teman dalam selimut itu ya. Iya. La wala yuzabatin la zahir lahu. Dan kemudian batin saja ya tidak mendapatkan pahala tanpa lahir. Kecuali yang mereka adalah dengan sangat terpaksa dalam tekanan, nah, gitu ya, sehingga dia tidak berani mengeluarkan tadi. Takut terjadi. Jadi watifillah rahimakumullah, wa aksarul mu'minin, gitu ya. Sekarang kita akan lihat kondisi masyarakat sekarang bagaimana. Wa aksarul mu'minina indahum iman mujmal. Kebanyakan orang-orang beriman hari ini, kata beliau, kebanyakan mereka adalah mempunyai iman mujmal, iman yang global, iman yang garis besar saja. Wa ammal imanul mufassal bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun iman yang terperinci adalah mengimani apa saja yang datang atau dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatan wa ilman. Yang pertama adalah ma'rifatan wa ilman, itu pengetahuannya, menguasai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua wa iqraran wa mahabbatan, kemudian membuat pernyataan, yaitu bersyahadat itu wa mahabbatan, disertai dengan rasa cinta terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Wa ma'rifatu bidhittihi wa karahiyatihi, dan kemudian mengetahui tentang sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai dari Rasulullah SAW. Maka fahadha iman qawasil ummah. Maka ini adalah imannya orang-orang yang khusus dari umat ini, minal anbiya wasiddiqin, termasuk para nabi dan orang-orang siddiqin. Kemudian kita termasuk as-siddiqin. Karena saya lihat kita terlalu datang di Rebu lalu ingin meningkatkan keimanan, maka mudah-mudahan masuk yang di as-siddiqin sebagai buktinya. Nah, meskipun di sini sambil makan-makan jajan, sesuai siddiqin, kemudian sama. Iya. Dapat semuanya. Wa katsiru minan nasi hadduhum minal iman al-iqrar bi wujudillah. Dan kebanyakan manusia itu imannya adalah hanya meyakini tentang adanya Allah. Wa annahu wahdahu alladzi khalaqas samawati wal ardh, bahwa hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa hadza la yakfi. Maka kalau ini saja maka tidak cukup. Wal akharuna al-iman indahum, dan sebagian mereka mereka menganggap iman itu hanya apa? Anutku bisahadatain. Iman itu pokoknya sudah bersahadat. Sawa'un kana mau amal aulam yakun amal. Baik dia melakukan amal ataupun tidak, pokoknya sudah bersahadat. Seperti orang-orang itu yang sahadatnya ketika pernikahan. Pokoknya Islam, maliku Islam sahadat. Dan soleh bojo gitu ya. Mari ini pancet. Nah, masih banyak begitu. Jadi kapan masuk Islamnya? Dulu ketika pernikahan. Wa sawa'un wafaqat tasdiqul qalbi aw qalafau. Tahu sesuai dengan hati nurani atau tidak, pokoknya sudah bersahadat. Sebagian orang hanya menganggap begitu. Maka kemudian ketika tanya apakah bagi Islam? Islam.
Gak sholat? Enggak. Atau emang gak sholat gitu. Mesam-mesem tok gitu. Ya, kayak tukang-tukang tuh ditanya, Bapak gak sholat Gak sholat dulu mesam-mesem gitu ya. Setelah itu lejean, berokokan gitu. Nah, mereka tidak berani mengatakan kotor. Ini Pak tak kasih sarung sama kelambi. Yang bangun embassy punya salah satu kewajiban itu, para tukang harus sholat. Ya. Tidak boleh ikut dari sini gitu ya. Iya, bagus dong. Kemudian gajinya ditambah 2.500. Sehingga beda yang lain. Oleh sholat ditambah gajinya lebih mahal dikit. Nah, maka insya Allah dalam 1 juta. Tapi sebagian orang tuh milih tidak kerja. Sama dengan kisahnya Pak Dedi kan gitu kan, karyawannya itu kan diwajibkan sholat. Itu milih mengundurkan diri ya. Jadi milih mengundurkan diri karena disuruh sholat bersama. Berarti hebat tuh ya. Hebat. Punya prinsip. Ya dia punya prinsip. Dia punya prinsip. Iya. Cuma perspektif. Punya prinsip. Cuma negatif loh Pak ya. Ya kayak artis yang siap masuk neraka, punya prinsip dia. Lah punya prinsip itu. Prinsip yang tidak kena. Mempermudah malaikat. Wa akharuna indahum, dan sebagian mereka iman itu adalah mujarradu tasdikil qalbi, hanya meyakini di dalam hati ya Allah subhanahu khaliqas samawati wal ardh, bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasulnya. Wa illam yukirra bilisani walam ya'mal sayhan, meskipun dia tidak mengucapkan dengan lisannya dan tidak mengamalkan sesuatu. Pokoknya hatinya wis iling yang Gusti Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Ini mungkin dulu dia sampai materinya masih sampai materi syahadat. Jadi belum materi sholat. Terus saat itu wis mati. Gitu. Nah, sebagian mereka wa akharuna indahum al-iman ma wajadu alai aba'ahum wa salafahum. Sebagian mereka adalah iman itu hanya mengikuti apa yang terdapat pada bapak-bapak mereka dan orang-orang sebelum mereka, kakek nenek mereka. Pokoknya mengikuti saja. Seperti di zaman Nabi dulu, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika mereka dikatakan ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Lalu mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna alai aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Masa nenek moyang kami semua itu salah? Kemudian ditegur oleh Allah, awalau kana seton yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah kamu juga ikut juga seandainya setan itu mengajak mereka itu ke neraka sa'ir, neraka yang menyalanya. Wa akharuna indahum al-iman makarimul akhlak. Sebagian mereka iman itu yang penting akhlaknya baik. Wa talaqatul wajhi, dan kemudian wajahnya selalu sumringah, tersenyum. Wa ahsanudon, dan selalu husnudon kepada setiap orang. Jika sebagian orang sing penting punya prinsip sing penting aku iki gak api, gak nyakiti tonggo, gak ganggu wong. Mas yo gak tahu yang masjid yo gak tahu sholat. Timbangan iku sing sholat iku ternyata bitonggone yo gak apik, gak itu karang. Lalu anakku mas yo gak tahu sholat. Sering nang kuburan. Gitu. Biasanya gitu ya, kemis ya. Ya. Jadi jangan, bagaimana seperti itu ya podo salah gitu ya. Yang tadi yang sholat tadi salahnya nggak habis dengan tetangga, yang ini tadi salahnya ya karena tidak sholat, itu podo salah kabeh. Nah, itu. Sehingga sebagian orang yang punya prinsip seperti itu, kalau diajak ngaji pun mereka juga tidak mau. Nanti hidup makin sulit, akhirnya aku roh kabeh, akhirnya ini gak oleh, ngono gak oleh. Akhirnya gak terlalu ngaji deh. Khawatir tahu
Jadi takut kalau mereka mengetahui. Padahal Islam datang itu bukan untuk mempersulit. Islam datang itu untuk mempermudah kehidupan kita, menyelamatkan kita dan membahagiakan. Fa'akharuna indahum al-iman at-tajarrud minad dunya. Di antara mereka orang iman itu tandanya kalau pokoknya mereka hanya tandanya dunianya banyak. Akhirnya mereka lah yang dijadikan sadatul ahli iman. Dianggap orang yang imannya kuat itu adalah mereka yang punya kekayaan itu sebagai bukti imannya benar. Nah yang miskin berarti buktinya imannya tidak benar. Kamu bilang itu. Wa adallu min haula iman ja'ala iman wa majaratul ilmi wa illam yuqarinu amal. Dan yang paling sesat di antara mereka ini adalah orang yang menjadikan iman itu hanya ilmu saja dan tidak disertai amal. Wa kullu haula lam ya'rifu haqiqatal iman. Semua mereka ini adalah tidak mengetahui hakikat iman. Wala qamu bi dan tidak menegakkan iman dan tidak berusaha menegakkan iman di antara mereka. Akhirnya mereka wala dzaqu ta'mahu wala halawatahu. Akhirnya mereka tidak pernah merasakan lezatnya dan manisnya iman. Bal iman wara'a dzalika kullah. Maka justru iman itu bukan, hakikat iman itu adalah bukan itu semua. Tetapi hakikat iman itu adalah sebuah kumpulan dari pengetahuan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah ilman, imajaha Rasulullah, mengetahui semua yang dibawa Rasul. Yang kedua tasdiqu bihi aqdan, kemudian meyakini dengan kuat aqdan sebagai akidah. Yang diikat dengan kuat, pengetahuannya tadi diikat dengan kuat. Setelah itu apa? Setelah mengetahui yang dibawa Rasul, kemudian dia yakin yang dibawa Rasul itu benar, diikat dengan kuat di dalam hatinya, lalu wal iqraru bihi nutqan, dan kemudian dia mengucapkan, membuat pernyataan yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi syahadat itu adalah hasil ya, hasil dari sebuah ilmu. Maka mengetahui dulu baru kita bersaksi. Maka jangan sampai kemudian kita bersaksi sementara kita tidak melihat, tidak tahu. Makanya diawali dengan tahu, baru kita memberikan kesaksian. Lanjutkan apa? Iman itu wal inqiyadu lillah, kemudian setelah itu dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan wa khudu'an, disertai dengan cinta dan khudu', itu merendahkan diri. Wal amal bisarihi, dan mengamalkan syariatnya batinan wa zahiran, baik lahir ataupun batin. Wa da'watu ilaihi, dan mendakwahkannya, mengajarkannya, menyampaikan kepada orang lain. Wa adamul iltifat ila masiwa, dan tidak tolak-toleh kepada yang lain. Artinya kita hanya meyakini apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada asasul iman, inilah fondasinya iman. Dasarnya iman, inti iman. Wa kamaluhu fil hubbi fillah, dan kemudian sempurnanya iman adalah yaitu mencintai karena Allah. Wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Wal ata'u lillah, memberi karena Allah. Wal man'u lillah, dan menolak juga karena Allah. Wa ayyakunallahu wahdahu ilahahu wa mahbudahu, dan hanya Allah saja Tuhannya dan sesembahannya. Wa tariqu ilaihi tajridu mutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan jalan untuk menuju ke sana yaitu supaya iman dan sempurna tadi, tajridu hanya mengikuti, tajridu mutaba'ah hanya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahiran wa batinan, lahir ataupun lalu apa yang menjadikan orang-orang itu terhalang dari mendapatkan keimanan yang kita perlu hati-hati, yang akan menjadikan iman kita itu rusak?
Kalau orang kemudian tidak mau beriman, ada 4 hal. Mawani'ul iman, yang menjadikan iman kita rusak atau orang itu tidak mau beriman itu kebanyakan karena disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah al-kibar, sombong. Makanya orang yang sombong itu sulit menerima kebenaran. Kemudian wal hasad adalah karena dengki. Kita bisa lihat, raja-raja dulu ada Namrud, ada Fir'aun. Hampir semua raja-raja itu karena kibar, karena sombong. Apalagi kemudian yang menyampaikan ajaran itu mungkin anak buahnya atau orang yang di bawah dia derajatnya, orang-orang al-kibar. Yang kedua al-hasad, itu adalah iri dengki. Termasuk di sana, kenapa dulu zaman Rasul orang-orang Yahudi itu banyak memusuhi Rasul? Jawabannya karena mereka iri dan dengki kepada Rasulullah. Termasuk Nasrani itu juga karena iri dan dengki. Kenapa? Karena dua kelompok itu menunggu kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Nanti akan ada seorang nabi akhir zaman. Lalu semua mereka, Nasrani berharap dari kelompok mereka, Yahudi juga berharap dari kelompok mereka, ternyata kemudian lahirlah Nabi Muhammad itu bukan dari kelompok Yahudi dan bukan dari kelompok Nasrani. Maka kemudian mereka dan itu yang menjadikan kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu kemudian juga tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena iri dengan Bani Hashim. Ketika mereka mengatakan kami bisa melayani jamaah haji dengan air, kami juga punya tempat untuk balai-balai pertemuan, kami juga bisa punya pintu-pintu ke Ka'bah, itu ada pintu-pintu juga ya dari kabilah-kabilah, pokoknya pelayan haji ini. Tapi ketika kemudian Bani Hashim mengatakan kami punya Muhammad seorang nabi, maka mereka tidak bisa mengatakan apa-apa karena hasad. Karena di antara kelompok komunitas itu mereka saling berlomba, saling membanggakan. Jadi dulu memang sudah ada jobnya, sudah ada di sini. Ada sikoya bagian api, bagian apa menyediakan air. Kemudian ada bagian apa Ka'bah ini, apa ini? Siswa siapa itu sudah ada kelompoknya. Maka sampai ada pintu-pintunya itu kan ada Bani Ibnu Saibab ini, Bani apa, pintunya sini, Ka'bah itu ada pintunya sendiri-sendiri. Sekarang diganti pintu-pintunya raja ya, Raja Fat, pintu raja ini, Raja baru. Kemudian yang ketiga adalah al-ghadab, yaitu marah. Kemarahan itu sulit, biasanya orang kalau sudah marah, itu dikandani, repot kalau sudah marah. Jadi angin. Nah, wasahwah yang terakhir adalah karena sahwah. Bal kibru yamnaul insan minal inqiyat lillah wa rasulih. Sombong itu akan menjadikan seseorang tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasul. Wal hasadu, dan iri itu yamna'u qabulan nasihah. Dan iri itu akan mencegah dia dari menerima nasihat. Wal ghadabu yamna'uhu al-adl wa tawadhu. Karena marah itulah kemudian akan menjadikan dia tidak bisa melakukan keadilan, menilai dengan adil. Makanya kemudian kan banyak terjadi, kalau orang sudah marah pasti keputusannya tidak adil. Wasahwat itu adalah menjadikan seseorang tamna'uhu, mencegah seseorang dari at-tawarruk lil ibadah, dari menyisihkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadi wa hadhihi ya arkanul kufar. Dan 4 ini adalah rukun kekafiran, gitu ya. Katanya rukun kekafiran itu apa? Yang 4 itu yang menjadikan seseorang kafir itu kebanyakan 4 itu. Al-kibr, al-hasad, al-ghadab, dan as-sahwat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari sifat al-kibr, sifat al-hasad, al-ghadab, as-sahwat. Sehingga kita menjadi kelompok orang-orang yang as-siddiqin. Dan mudah-mudahan kita bertemu dengan para nabi, para siddiqin yang telah mendahului kita semua.
Mudah-mudahan bermanfaat. Misalkan teman-teman akan datang, mohon maaf kurang lebihnya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Selamat menikmati hidangannya Pak Hansa. Nggih, monggo. Keliling terus sampai ya. Keliling terus ya. Apa? Ngomong Ini di mana ya ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. Di kantor MIC Jalan Jakarta ini. Oh, Pangling. Mana? Pangling ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesuai apa yang saya sampaikan di pengumuman di grup kemarin bahwa ada salah satu ikhwan yang menyumbangkan unit kiosnya. Tadi sudah ke saya minta dokumen yang dia punya. Ya, jadi karena itu adalah tangan ketiga Ustaz ternyata. Tangan ketiga dia miliki. Jadi saya minta berkasnya semua supaya kita bisa proses di notaris balik namanya. Sesudah itu nanti kita bisa maksimalkan. Jadi tadi hasil diskusi tadi supaya ini mungkin dimaksimalkan selama 1 tahun dulu sewa. Karena kalau kita jual sekarang dengan kondisi ini kayaknya kurang pas. Ya, jadi kalau mau dijual itu tahun 2022 saja. Jadi tadi dia kasih patok harga kalau bisa dijualnya itu minimal 350 satu kios. Jadi 700 jutaan Ustaz. Kalau harga segitu ya insya Allah masuk di situ. Karena tempat posisinya memang bagus. Karena sudah ada penyewa. Sudah ada yang sewa ke situ. Nanti saya kalau nanti kita sudah ngambil alih, itu kita riset ulang terhadap harga sewanya, Pak. Karena itu harga sewanya murah. Jadi kita akan pokoknya murah. Saya nggak hafal proses karena yang kelola itu bukan kita langsung. Jadi ada agennya. Ada agennya. Itu Gusiin mau nyewa itu. Itu ada agen. Jadi nanti kalau kita itu memang sudah yayasan, otomatis mungkin kita langsung, Pak. Jadi kita tidak pakai agen karena kita sendiri yang kelola. Insya Allah mudah-mudahan bisa 1 tahun itu bisa bermanfaat nanti. Ya, kalau tempat itu insya Allah tidak sulit untuk cari penyewanya. Ya, ya. Ada pembeli yang bagus. Tapi dari Jawa atau pelaku bagus atau Siap. Ya, makanya setahun ini kita pakai sewakan dulu aja. Ya. Ya gandeng Pak. Bagus tempatnya kok, itu 4 sisi. Sewa tempat itu bagus. Lantai 1 Pak yang ikon jam ya. Sampingnya eskalator persis. Kalau angkat wakafnya apa ya? Insya Allah ke depan mungkin kita akan sajikan mengenai progresnya MIC seperti apa, langkah-langkah ke depannya. Karena akhir tahun ini kita sudah mau launching keluar. Nah, sebelum launching keluar kemungkinan kita internal ini bisa tahu dulu supaya nggak kagetan. Jadi programnya Pak Musa dan teman-teman ini akhir tahun itu langsung mau buka open keluar, Pak. Karena banyak yang akhir tahun ini banyak pendatang dari luar yang masuk Kota Malang. Nah, trennya properti di Malang itu kalau libur panjang itu banyak transaksi. Nah, ini yang mau dikejar akhir tahun. Jadi libur akhir tahun. Jadi sebelum akhir tahun kita ekspos keluar, di kita ya mungkin keluar dulu sampaikan dulu. Jadi minta kesediaan Ustadz sama mungkin pengurus harus Sabtu atau Ahad ya.
internal ini dulu pengurus inti, kemudian nanti habis itu ke jamaah, ya kemudian beberapa jamaah itu kita undang untuk kita sampaikan presentasi, nah, kemudian itu baru kita ekspos keluar untuk seperti itu. Nah, nanti waktu dan tempat mungkin akan ditentukan kemudian karena Pak Syihab masih karantina, Pak. Ya masih karantina. Nah, ya sama ini kan kalau kita pertemuan rapat Pak Syihab ikut tapi pakai Zoom juga. Jadi dia tetap Pak Syihab mengikut, sudah 2-3 kali pertemuan ini Pak Syihab mengikuti perkembangannya kita. Ini beliau lagi ikut kan? Ya. Ini lagi di... Oh ya. Jadi minggu insya Allah kita harapkan Sabtu, Ahad untuk terutama pengurus untuk kita sampaikan dulu. Habis itu nanti minggu depan apakah nanti pas berbarengan dengan Kalsok kita sampaikan atau mungkin kita sediakan waktu yang lain. Artinya supaya jangan sampai kagetan begitu ini sudah diekspos keluar, loh kok ada ini seperti padahal enggak tahu cerita, enggak tahu masalahnya, mungkin yang namanya kaget seperti itu. Itu 2 pengumuman yang saya sampaikan, yang mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan lancar. Amin. Proses cukup panjang pembahasan kemudian perencanaan itu ya memang butuh waktu, butuh pertimbangan matang, dan ya alhamdulillah proses perencanaan ini sudah 90%. Ya tinggal akhir tahunnya atau awal tahun depan ini kita sudah bisa mulai. Insya Allah kita rencana minggu depan sudah mulai gerak di lapangan sehingga ada sesuatu yang bisa kita harapkan jalankan tahun depan bisa mulai. Ya, seperti itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak-bapak pamit ya. Pak Mufid, Pak Juni, Pak Syihab, monggo santen. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan Banten apa? Tekan Banten Kenapa? Sama tekan Banten mau tekan Banten. Iya tadi mampir sebentar. Yo, sampai ke susu aku nangku. Enggak anu. Mas ini ke teh ya, enggak ke susu ya. Iya. Monggo, assalamualaikum. Salam. Aku kopi malah lali ngombe iki mau. Pak Jufri, tanya Pak Jufri. Dimatikan nyambung, gak nyambung Pak Prima. Oh, gak nyambung. Dimatikan sama